حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الجنة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih, pantun yang sebelumnya kita baca kemarin, barakallahu fikum, setorkan terlebih dahulu pantunnya. Itu inti daripada pembahasan ilmu nahwi yang kita pelajari ini. Tafadhal barakallahu fiik. Ayo. Kalimatun. Ayo. Ayo. Ayo, na'am, kita lanjutkan barakallahu fiik. Qala asy-syarihu atsabahullah. Sekarang kita bahas seputar apa? Seputar contoh yang tidak mufid. Karena kalam yang diinginkan di sini adalah kalam menurut ahlu nahwi, kalam secara istilah, bukan kalam secara bahasa. Karena kalau kalam secara bahasa itu semua kalam, bahasa apapun dikatakan kalam selama orang itu paham mendengarnya. Paham ya? Makanya yang definisi paling bagus yang dulu pernah anak pelajari Damaj waktu itu, para mustafidun menjelaskan bahwasanya definisi yang paling bagus adalah yang disebutkan oleh siapa? Ibnu Faris dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah, yaitu nutqun mufhimun, bahasa itu. Jadi semua ucapan yang kira-kira orang itu kalau dengar paham itu kalam. Pakai bahasa apapun. Pakai bahasa apapun, mau pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, mau pakai bahasa Mandarin atau bahasa Cina atau bahasa Inggris, bahasa macam-macam. Semuanya kalam menurut ahli bahasa. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kalam itu tersusun dari dua kata atau lebih bahkan tapi enggak mufid. Tapi tidak apa? Mufid. Karena definisi kalam secara istilah yang paling bagus yang disebutkan oleh siapa? Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimatullah alaih. Al-kalam huwa al-lafdzul murakkabul mufidu fil wad'i. Nah, sekarang bagaimana kalam itu tersusun dari dua kata terlebih tapi enggak mufid? Kita lihat halaman 49, perhatikan baik-baik. Fa idza qulta, apabila engkau katakan in adzanal muadzinu, jika muadzin itu adzan. Nah, berhenti langsung. Jika muadzin itu adzan, kira-kira di benak pikiran antum masih nunggu ucapan lain atau tidak, Abdullah? Kalau ada orang ngomong, ya akhi, in adzanal muadzinu, jika muadzin itu adzan, kira-kira antum menunggu kalimat lain enggak? Nah, berarti belum mufid. Karena mufid syaratnya kemarin apa? Yahsunu sukutu al-mutakallim wa kadzalika al-mukhatab. Diamnya mutakallim, orang yang berbicara, dan diamnya orang yang diajak bicara itu bagus. Lah bagaimana dianggap bagus kalau tidak menunggu kalimat yang lain setelahnya? Tidak menunggu kalam yang lain setelahnya itu baru dikatakan bagus. Kalau masih menunggu-nunggu, masih menanti, sudah dikatakan mufid atau belum, Abdurrahman? Belum. Kita lihat sini. Fa huna la yahsun antaskut. Maka di sini enggak dianggap bagus kalau kamu diam. Li'anal mukhataba, dikarenakan orang yang diajak bicara, yataraqqabu syai'an yastafidu bihi. Dia masih menanti, menunggu, mengharapkan sesuatu yang dia ambil faedah dengannya. Ada apa gitu loh? Kalau muadzin adzan ada apa itu? Tiba-tiba kok in adzanal muadzinu, ya kan? Jika muadzin adzan ada apa? Kan itu. Masih bertanya-tanya. Wa antal an, dan kamu sekarang lam tufidhu bisyai'. Kamu belum bisa mengambil faedah atau belum bisa memberikan faedah sedikit pun.
Bal 'allaqtahu bi hadzal syarti. Bahkan engkau menggantungnya, nah barakallahu fik dengan apa? Dengan syarat ini, in syartiyah ini. Ada apa? Jika muadzin adzan ada apa? Ya enggak? Menggantung kan atau menggantung barakallahu fik kalam ini kan. Wah, seperti itu. Wa sayakunu fi dhihnihi kullu ihtimalat. Bisa jadi na barakallahu fikum, di benakmu barakallahu fikum ada beberapa kemungkinan-kemungkinan. Bisa jadi apa di benakmu ada beberapa kemungkinan. Itu kalau cuman in adzanal muadzinu. Masih butuh kalam setelahnya, butuh ucapan setelahnya. Kita lihat. In adzanal muadzinu kharajna minal masjid. Nah, tenang sudah kalau ini. Jika muadzin adzan, maka kami pun keluar dari masjid. Belum? Kalau ini udah ada jawabannya karena innya in syartiyah itu. Nam in adzana al-muadzinu sara kadza wa kadza. Jika muadzin adzan maka terjadilah seperti ini harus demikian dan demikian. Ada banyak ihtimalat itu loh ya. Kalau cuman in adzana al-muadzinu la yadri. Orang enggak tahu. Fa kullu syai'in yuqaddiruh. Nah, setiap segala sesuatu apa? Nah, barakallahu fikum dia menakdirkannya. Maksudnya apa? Menakdirkan kalam gitu loh. In adzana al-muadzinu ini kan umum. Maksudnya itu ada ihtimalat itu loh ya. Ada kemungkinan-kemungkinan yang sifatnya umum. Ada apa kalau muadzin adzanan itu? Fa anta bidzalika, maka kamu dengan ucapan tersebut lam tufidhu ma'nan yaqifu alaih. Kamu belum bisa memberikan faedah dengan suatu makna yang seseorang akan terhenti di atasnya. Fal kalamu huna lamma zada naqas. Nah, kalam di sini malah semakin ditambah semakin berkurang. Mana buktinya? Ketika antum mengucapkan adzanal muadzinu, clear enggak? Clear enggak? Nah, ketika antum tambah in, tambah berkurang maknanya. Iya enggak? Adzanal muadzinu, muadzin telah adzan. Clear, selesai. Nah, ketika antum tambahkan lamma zada naqas, ketika ditambahkan malah berkurang maknanya. In adzanal muadzinu, jika muadzin adzan, ada apa? Timbul pertanyaan-pertanyaan. Bisa dipahami insyaallah Hasan? Ayo makna lamma zada naqas, paham ya? Lamma zada naqas, paham ya? Tatkala dia menambahi kata malah berkurang maknanya. In adzanal muadzinu menambahi Abdurrahman. In, ya kan? Malah berkurang enggak maknanya? Berkurang. Itu maksudnya. Faqalu ka adzanal muadzinu, maka ucapanmu adzanal muadzinu hadza kalamun tam, ini kalam yang sempurna. Wa qauluka in adzanal muadzinu, nah sedangkan ucapanmu in adzanal muadzinu zidna in fanaqasal makna. Kita menambahkan lafaz in maka berkuranglah maknanya. Wa yulghas biha, maka bisa dijadikan teka-teki dengannya. Yulghas teka-teki atau tebak-tebakan. Fayuqal, maka dikatakan masyai alladzi idza zidtahu naqas. Sekarang apa kira-kira? Contohnya apa? Sesuatu yang kalau kamu tambahkan malah berkurang maknanya. Naqul, kita katakan huwal kalamul mufid idza dakhalat alaihi adatus syarti. Masyaallah. Nah, kadang-kadang beliau memang sering bikin tebak-tebakan seperti ini ya, untuk menguji daya tangkapnya bagaimana. Paham ya? Seperti itu. Kata beliau, yaitu kalam yang sudah mufid kemudian kemasukan apa? Alat syarat. Adzanal muadzinu mufid atau belum? Mufid. Ditambahi in adzanal muadzinu, bertambah malah berkurang maknanya. Paham? Biasanya kan sesuatu yang bertambah itu semakin bertambah pula itu. Ini enggak. Bisa dipahami ya? Nah, barakallahu fiik. Karena apa? Karena dari kalam yang mufid ditambahi syartiyah tadi. Naam. Wa kadzalika aidan idza qulta. Seperti itu pula sama juga apabila engkau katakan in jalasta fil masjid turaji'u wa tudzakiru wa tabhatsu ma'a zumalaik wa tanzur fi kutubika. Berhenti situ. Atau lihat berhentinya itu. Jika kamu duduk di masjid, murajaah, mengulang pelajaran, kemudian apa? Membahas bersama teman-temanmu, dan engkau melihat, memperhatikan pada kitab-kitabmu. Nah, berhenti. Mufid atau belum ini? Mufid belum? Pak, sepanjang ini mufid belum? Belum mufid, ada insyartiyah, butuh jawaban. Jawabannya mana? Jangan meninggalkan suatu kalam itu masih ihtimal gitu loh. Kalau ihtimal itu seringnya masih ada kritikan. Ada apa gitu loh. Ini ada apa? Jika kamu duduk di masjid, murajaah, mengulangi pelajaran,
membahas bersama teman-temanmu dan engkau memperhatikan kitab-kitabmu, ada apa? Masih menimbulkan pertanyaan lagi. Mafhum Abdullah? Mufid atau belum Abdullah ini? Belum, walaupun sepanjang ini belum. Tapi murakab enggak Abdurrahman? Murakab itu. Jadi tidak setiap yang murakab itu mufid. Kita lihat sini. Tapi setiap yang mufid pasti apa? Murakab. Walaupun kelihatannya satu darinya. Satu kan? Padahal kalam itu sudah kita lewati. Paling sedikit itu tersusun dari berapa? 2 kata atau lebih. Kok enggak bisa pahami ya? Satu padahal kan? Ya akhi, ijlis. Ijlis. Kul, washrab. Satu atau 2 itu. Zahirnya satu, tapi padahal itu isinya 2. Anta. Sehingga beliau memberikan contoh apa? Ya, kalamun lafdzun mufidun kastaqim. Istaqim berapa jumlahnya Abdurrahman zahirnya? Yang nampak 1. Padahal di dalam istaqim ada dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Berarti berapa totalnya? 2, fi'il dan isim. Nah itu rahasia di situ. Mungkin ada syubhat itu kan, katanya kalam itu paling sedikitnya tersusun dari 2 kata atau lebih. Ini istaqim cuma 1. Nah, jadi apa namanya ini? Jadi apa? Bisa dengan tebak-tebakan, teka-teki. Paham ya? Seperti itu. Jawabannya apa tadi jawabannya? Sebenarnya istaqim itu tidak 1 sebenarnya. Di dalam istaqim ada dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta. Berarti totalnya ada 2, fi'il dan isim dhamir. Mafhum ihsan? Ayo, jangan sampai karena syubhat loh itu. Kalau dulu di tebak-tebakan seperti itu biasanya kalau orang enggak paham karena syubhat, oh iya juga istaqim 1 bilang kalam ya. Nah itu. Jawabannya sudah kita lewati. Kita lihat lagi. Fa hadza laysa kalaman ma'anahu tawilun, ya kan? In jalasta fil masjid turaji'u wa tudzakiru wa tabhath ma'a zumalaik wa tanzuru fi kutubika. Sepanjang ini kata beliau, fa hadza laysa kalaman ma'anahu tawil. Ini bukan kalam. Tidak dinamakan kalam walaupun dia itu panjang. Bersamaan dengan dia itu bukan kalam, panjang sepanjang itu, dia bukan kalam walaupun panjang. Paham ya? Li'annahu ghairu mufid, karena tidak bisa memberikan faedah. Fa idza qulta, kalau kamu tambahkan lagi, kamu ucapkan adraktal ilma, selesai sudah. In jalasta fil masjid turaji'u wa tudzakiru wa tabhatsu ma'a zumalaik wa tanzuru fi kutubik adraktal ilma. Masyaallah, kalau sudah adraktal ilma selesai, itu jawabannya. Jika kamu duduk di masjid, murajaah, mengulangi pelajaran, membahas bersama teman-temanmu dan memperhatikan kitab-kitabmu, niscaya kamu akan mendapatkan ilmu. Selesai enggak kalau dari kasih itu? Selesai atau belum Abdurrahman? Selesai, karena sudah ada jawabannya. Karena in syartiyah butuh apa? Jawabu syart. Naam. Saral an kalaman, barulah sekarang dikatakan kalam sepanjang ini. Wala hajah an naqul, maka enggak diperlukan lagi untuk kita katakan innal kalama yatarakkabu min asmain aw min fi'lin wa ismin aw min fi'lin wa fa'ilin. Maka enggak perlu lagi, enggak dibutuhkan lagi, enggak perlu lagi kita mengatakan sesungguhnya kalam itu tersusun dari 2 isim atau fi'il dan isim, atau fi'il dan fa'il. Fahada la nahtaju, maka yang seperti ini kita enggak membutuhkannya. Kenapa? Li'annahu yatulu binal kalam, karena pembicaranya akan panjang. Wal maksud, yang diinginkan intinya an-nafhama annal kalama 'inda an-nahwiyyin huwa kullu lafdhin mufidin. Itu. Paham ya? Yang diinginkan intinya adalah apa? Kita memahami bahwasanya kalam menurut ahli nahwi adalah apa? Adalah setiap lafaz yang memberikan faedah. Paham ya? Paham insyaallah ya. Sedangkan lafaz sendiri definisinya apa kemarin? Sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mencakup di dalamnya sebagian huruf hijaiyah. Mufid sudah kita lewati. Mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah ya San? Ayo, berikutnya. Wa qalu kalamuna lafdzun mufidun, ucapan kami atau kalam menurut kami adalah lafdzun mufidun. Lam yubayyin an takunal faidah jadidah. Perhatikan nih. Beliau tidak menjelaskan faedah yang terjadi di sini adalah faedah yang baru. Paham? Nah, au ghairu jadidah atau bukan faedah yang baru. Kan intinya apa? Lafaz yang memberikan faedah, baik itu faedah yang baru atau faedah lama gitu loh. Seperti as-sama'u fawqana, langit di atas kita. Ini menurut antum faedah atau bukan? Faedah yang lama atau faedah yang baru?
Yang lama kan sejak dulu antum tahu. Paham belum? Jadi memberikan faedah ini tidak mengharuskan faedah yang baru. Paham ya? Faedah yang lama pun kalau itu faedah gitu loh. Mafhum Abdullah? Mafhum? Ayo kita lihat sini. Beliau tidak menjelaskan bahwasanya faedahnya harus baru atau tidak baru. Bal atlaq, tapi beliau menyebutkan secara mutlak. Bisa baru, bisa lama. Fa idza kana mufidan, maka apabila lafaz tersebut mufid memberikan faedah, fasawa'un kanatil faedah jadidatan am ma'lumatan min qabl. Baik faedah tersebut faedah yang baru atau sudah diketahui sebelumnya. Fa innahu yakunu kalaman dan nahwiyin, itu tetap dikatakan kalam menurut ahlu nahwi. Fa idza qulta, apabila engkau katakan as-sama'u fawqana, langit di atas kita. Paham enggak antum itu Hasan? Langit di atas kita. Faedah atau bukan itu? Walaupun faedah lama antum udah paham dulu kan? Bukan faedah baru, tetap faedah juga. Tapi itu barakallahu fiik faedah yang lama, tapi tetap kalam. Seperti itu. Fa hal hadza kalamun? Apakah yang seperti ini dikatakan kalam? Na'am, iya. Li'annahu afada, karena memberikan faedah. Paham ya? Karena memberikan faedah, mubtada dan khabar. Wa yara ba'dun nahwiyin, sebagian ahli nahwi berpandangan. Yara itu berpandangan ya. Annahu idza lam ya'ti bi fa'idatin jadidatin, bahwasannya suatu kalam apabila tidak memberikan suatu faedah yang baru, fa innahu laysa bikalamin, ya kan? Apanya? Suatu lafaz apabila tidak mendatangkan faedah yang baru, maka tidak dikatakan kalam. Walakin as-sahiha bila syakkin annahu kalamun. Akan tapi yang benar, yang sahih tanpa diragukan lagi bahwasanya itu tetap dikatakan apa? Kalam. Mafhum Abdurrahman? Sahihun, sahih. Annal mukhataba lam yastafil faedah matlubah. Bahwasanya mukhatab yang diajak bicara, dia tidak bisa mengambil faedah yang diinginkan karena faedah lama. Lakinnahu kalamun, akan tapi itu tetap kalam. Lau khatabta bihi man la ya'lam, kalau kamu mengajak bicara dengannya orang yang tidak tahu, lastafada faedatan jadidatan, niscaya apa? Dia akan mengambil faedah yang baru. Belum, kalau orang belum paham, belum tahu kan, ketika dengar itu faedah yang baru. Walaupun ketika yang mendengar itu pun sudah tahu sebelumnya, tetap dikatakan apa? Kalam gitu loh. Karena berfaedah, seperti itu. Dikit lagi perhatikan baik-baik. Idan jika demikian, idza qulta rabbunallahu, Rabb kami adalah Allah, fa innahu kalamun, maka itu kalam. Li'annahu mufidun, karena memberikan faedah. Wa idza qulta nabiyuna Muhammadun, nabi kami, nabi kita adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa hadza kalamun, itu juga kalam. Li'annahu mufidun, karena memberikan faedah. Wa idza qulta an-naru haratun, api itu panas. Faedah atau bukan? Faedah. Paham ya? Fa hadza kalamun, ini juga kalam. Li'annahu mufidun, karena memberikan faedah. Wa in kanatil faedatu ma'lumatan, walaupun faedahnya sudah diketahui. Sejak dulu antum tahu enggak kalau api itu panas atau teman? Ayo, tetap faedah juga, seperti itu. Wa idza qulta al-ma'u jauharun sayyalun, air itu adalah permata yang mengalir. Paham ya? Nah, di sini barakallahu fiik tetap dikatakan kalam, fa hadza kalamun li'annahu mufidun. Paham ya? Ini tetap dikatakan kalam dikarenakan apa? Mufidun, memberikan faedah. Intinya itu, memberikan faedah, walaupun itu faedah yang baru maupun faedah yang apa? Lama. Qalu kastaqim, syubhatnya dikondisikan. Orang-orang kalau bikin teka-teki atau syubhat di sini biasanya istaqim. Selama ini yang dipelajari dalam jurumiyah, mutamimah, qatrun nada, yang namanya kalam itu paling sedikitnya tersusun dari 2 kata atau lebih, enggak ada 1 kata. Paham ya? Na'am. Nah, itu kalam atau bukan? Bukan. Na'am bukan kalam. Na'am bukan kalam, baru apa? Lafdzun. Paham ya? Lafaz yang mencakup padanya sebagian huruf hijaiyah, tapi belum kalam gitu loh. Paham ya? Nah, istaqim kalam atau bukan? Kita katakan kalam. Lah kan satu itu, katanya kalam itu harus tersusun dari 2 kata atau lebih. Kita katakan istaqim walaupun dohirnya 1, di dalamnya ada dhamir mustatir wujuban takdiruhu anta, sehingga secara hakikat ada berapa aslinya istaqim? Ada 2 kata di situ, fi'il dan isim dhamir. Paham? Na'am. Kita lihat. Al-kafuna litamsil, kaf di sini untuk apa? Tamsil, yaitu memberikan contoh seperti itu. Misaluhu, maknanya itu. Istaqim, yakni ka faidat istaqim, seperti faedah yang diambil dari kata istaqim.
beristiqomahlah ya gitu. Wa 'ala hadza fatamtsilu litaqyid. Maka berdasarkan penjelasan ini at-tamtsil itu kemudian contoh di sini litaqyid untuk menguatkan, untuk mengikat. Paham ya? Bahwasanya contohnya ini istaqim gitu loh. Wa dzalika annaka idza qulta istaqim, dikarenakan yang demikian itu kalau engkau mengatakan istaqim istafatta ayyuhal mukhatab, engkau akan bisa engkau telah mengambil faedah wahai orang yang diajak bicara, faedatan tamatan, faedah yang sempurna. Fala tatarakkab wa la tangtadir kalaman akhar. Engkau tidak mengharapkan sesuatu yang lain dan tidak menunggu-nunggu kalam yang lain. Tatarakkab pemantah kita lihat ya tarju ya. Naam. Fastaqim lafdzun mufidun. Maka lafaz istaqim itu lafaz yang mufid. Waqad afada. Dan sungguh telah memberikan faedah. Naam, raghima annahu kalimatun wahidah. Taruhlah. Paham ya? Atau raghmun ya. Mana Aba Asim? Raghmun atau apa itu? Tiba-tiba ada di situ lafaz kayak gitu. Raghmun ya? Ya, raghmun kelihatannya. Nah, taruhlah, artinya gitu. Taruhlah bahwasanya dia hanya satu apa? Hanya satu kata. Ya kan istaqim satu kata kan dohirnya. Li'annahu tadammanat kalimatan ukhra, padahal sebenarnya karolah dia dikatakan hanya satu kata, padahal dia apa? Sesungguhnya dia itu tadammanat terkandung atau mengandung. Mengandung apa? Mengandung kata yang lain, kalimatan ukhra. Fa inna qaulaka istaqim ay anta, ini jawabannya. Ucapan istaqim takdirnya apa? Istaqim anta. Uskun anta. Seperti itu. Fa huwa mukawwanun. Mukawwanun itu murakkabun artinya. Maka dia tersusun atau disusun min fi'lin wa fa'ilin. Fi'il dan fa'il. Wal fa'il dhamirun mustatirun wujuban. Takdirnya apa tadi? Anta. Wa huwa fi hukmi dhahir, yang mana dia dihukumi seperti apa isim? Dhahir. Na'am wa alaih. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, fala yahtaj an yakunal kalam murakkaban min kalimatain fa aktsar tarkiban mahsusan, masyaallah. Maka enggak dibutuhkan lagi bahwasanya kalam itu harus disusun dari dua kata atau lebih dengan apa? Dengan susunan yang mahsusan yang bisa dilihat. Istaqim, kelihatan enggak domainnya? Enggak mengharuskan kelihatan itu loh. Walaupun enggak kelihatan yang penting di dalamnya mengandung dhamir, selesai. Bisa dipahami ya, San? Ayo, nah. Mahsusan itu yang bisa dilihat. Bal idza rukiba walau tarkiban takdirian, bahkan apabila disusun dengan apa? Dengan suatu susunan walaupun susunan yang takdirian, yang ditakdirkan, yang enggak nampak, muqaddar maksudnya, fa innahu yu'tabaru kalaman, maka sungguh dia tetap dikatakan apa? Kalam. Mafhum insyaallah? Na'am barakallahu fiik. Hal anta talibun? Na'am. Kalam kan na'am itu. Hal anta talibun? Na'am. Kalam bukan? Nah, satu. Ada takdirnya enggak situ? Takdirnya apa? Mubtada khabar ini dibuang. Ya enggak? Hal anta talibun ya akhi? Na'am, ana talibun. Paham? Jadi enggak mengharuskan disebutkan itu loh. Hal anta salikun? La. Lastu bisarik. Ada takdir yang dibuang. Ya, ada kalam yang dibuang situ, takdirkan. Mafhum insyaallah ya? Na'am, seperti itu. Mafhum insyaallah? Na'am, jangan sampai keliru ya. Kita lihat sini. Kalau anak ngomong na'am, na'am yang kedua sebagai apa ya sana? Taukid. Karena na'am artinya aywa. Kadang yang artinya na'am itu selain aywa ada lagi i wa rabbi, na'am wa rabbi. Aywa. Walaupun itu memang ada perselisihan mengenai aywa itu aslinya apa? Ada aywa, cuma ma'rufnya ngomongnya biasa seperti itu. Kita katakan sini, barakallahu fiik. Idzan jika demikian yustaratu fil kalam an yakuna lafdhan. Disyaratkan kalam itu harus apa? Lafdhan. Apa lafaz itu definisi yang paling bagus, Hasan? Naam, sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah, suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah, di dalamnya ada huruf hijaiyah. Na'am. Walaupun tidak semuanya, tapi ada mengandung di dalamnya apa? Salah satu huruf hijaiyah. Wa kharaja bi hadza arba'atu asya'. Masyaallah. Keluar dengan lafaz ini 4 perkara. Isyarah,
Lafaz bukan? Bukan, kan ada suaranya. Wal kitabah, tulisan. Lafaz atau bukan Abdullah? Bukan, karena enggak ada suaranya. Wal alamat, tanda-tanda. Wal aqd, lengkungan apa? Lengkungan atau lipatan jari. Itu juga apa? Bukan apa? Bukan lafaz, karena ada suaranya. Wa an yakuna mufidan. Ini apa? Ini sambungannya ya. Di samping dia itu lafaz tapi mufid, memberikan faedah. Berarti ada enggak lafaz tapi enggak memberikan faedah? Ada enggak kira-kira? Terlafazkan mengandung sebagian huruf hijaiyah tapi tidak memberikan faedah. Ada enggak kira-kira? Apa contohnya? Naam, memberikan faedah. Hal anta talibun ya? Naam. Faedah. Naam ana talibun. Ada lafaz terucapkan mengandung sebagian huruf hijaiyah tapi enggak berfaedah. Ada enggak? Apa contohnya? Buku-buku Iqra yang mana? Itu berfaedah itu. Bukan itu yang diinginkan, maksud itu sesuatu yang diucapkan, ada suaranya, terus mengandung huruf hijaiyah. Kalau Iqra kan alif, ta itu kan enggak tersusun. Yang tersusun ini, tapi enggak memberikan faedah. Ada enggak? Apa contohnya? Lewat berkali-kali ini. Apa? Kita jalan dari itu kalau itu sudah tersusun dari 2 kata lebih. Ini 1 kata toh. 1 kata terlafadzkan mengandung sebagian huruf hijaiyah di kata tersebut, tapi tidak memberikan faedah. Ada enggak? Kalau tadi kan sudah 2 kata lebih. Kita jalan dari itu. Ada enggak kira-kira? Ada contohnya? Ketemu belum? Antum, Abdullah. Daizun. Z dibalik, daizun. Daiz, 1 kata atau 2 kata? 1 kata. Ada enggak huruf hijaiyah di situ? Ada. Tapi kebalikan zaidun, daizun. Paham ya? Sehingga barakallahu fiik, walaupun 1 kata ternyata apa? Ada juga yang tidak memberikan faedah. Nah, dia tersusun dari dia ada suara juga, paham ya? Barakallahu fiikum, tapi tidak memberikan faedah di situ. Daizun, kebalikan dari zaidun. Kalau tidak salah dibahas sama beliau kalau tidak salah ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Naam dibahas halaman 52. Di kebalikan zaidun daizun. Daizun namanya lafdz muhmal namanya ya. Lafaz yang muhmal yang enggak ada maknanya. Nah, karena lafaznya barakallahu fikum. Karena apa? Karena tidak mengandung makna dan juga tidak berfaedah. Daizun apa daizun? Nah, kita lihat dikit lagi, perhatikan barakallahu fikum. Wa yakhrud bihi ma la yufid. Keluar dari ucapan mufidan berarti ada ya sesuatu yang tidak berfaedah. Fa innahu la yusamma kalaman, maka sesuatu yang tidak memberikan faedah bukan dinamakan kalam. Walau tala, walaupun panjang lebar seperti tadi itu. Wal murad bil faedah ma yahsunu sukut 'alaiha sawa'un kanat mutajaddidatan am ghairu mutajaddidatin. Artinya apa? Yang diinginkan faedah sini adalah apa? Yang membikin diamnya seorang itu dikatakan bagus. Dari 2 pihak ya, mutakallim diamnya juga bagus, mukhatab diamnya juga dianggap bagus. Baik itu faedah yang baru atau faedah yang tidak baru. Mafhum soal ini? Ayo na'am barakallahu fiik. Kita ambil dikit lagi. Qauluhu al-kalim jam'u kalimah. Kalimatun mufrad, jamaknya al-kalim. Paham ya? Wal murad bihi kalamun nas. Yang diinginkan dengan kalam di sini adalah kalam ini adalah ucapan manusia. Ucapan manusia kalamun nas. Wa huwa yanqasimu ila 3 aqsam. Yang mana barakallahu fiik, kalam ini, kalamun nas ini terbagi menjadi 3 macam. Ismin wa fi'lin wa harfin. Isim, fi'il dan huruf. Sekedar faedah untuk mengulang kembali. Kenapa seringnya muallif atau pengarang-pengarang buku nahwu mendahulukan isim daripada fi'il dan huruf? Ya enggak? Mesti seringnya. Isim, fi'il, huruf. Jarang sekali huruf, fi'il, isim. Coba ingat enggak San, kenapa ya San? Kenapa kok kebanyakan muallif mendahulukan ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali ma'nan? Kenapa kok dibalik harfun ja'ali ma'nan, fi'lun wa ismun? Ada rahasia di balik pendahuluan itu enggak? Apa rahasianya?
tingginya kedudukan apa? Isim. Karena apa? Li'uluwihi na'am wa li syarafihi manzilatan. Karena tingginya dia dan mulianya dia kedudukannya. Dari sisi mana kok bisa dikatakan mulia dan tinggi kedudukannya? Li'annahu la yahtaj ilal fi'lul harfi tarkibi al-kalam. Dikarenakan dia enggak butuh fi'il dan huruf untuk menyusun kalam gitu loh. Zaidun qa'imun isim dan isim mana fi'ilnya? Enggak ada. Ada hurufnya situ? Enggak ada juga. Bi khilafi al-fi'li wal harfi fa innahuma yahtajani ila al-ism fi tarkibil kalam. Berbeda fi'il dan huruf karena kedua-duanya pasti butuh isim dalam menyusun suatu kalam. Enggak mungkin tanpa isim. Daraba min gitu. Qama fi. Fi'il dan huruf mungkin Abdurrahman? Mungkin enggak? Enggak mungkin, pasti butuh isim. Jaa Zaidun. Jaa fi'il. Bisa dipahami Abdullah? Bisa dipahami? Sisi kemuliaannya dan tingginya kedudukannya bisa dipahami ya? Naam, seperti itu. Kemudian kita lihat sini. Wala yumkin li ayyi kalimatin an takhruj an hadhil aqsam salasa, masyaallah. Dan tidak mungkin kalimat apa saja, kalimat itu berarti kalau diterjemahkan Indonesia kata ya. Dan tidak mungkin kata apa saja keluar dari tiga pembagian ini, enggak mungkin. Imma isim, imma fi'il, imma huruf. Imma kata benda, kata kerja atau huruf penyempurna kata. Paham? Abdullah? Paham Abdurrahman? Nah, seperti itu, enggak akan keluar dari tiga macam ini. Zaidun isim. Jabalun isim, ya enggak? Antum misalkan telah makan, akala fi'lan itu, telah makan. Fa in dalla bi hayatihi ala ma'nan wa zamanin fa huwa fi'lun, masyaallah. Apabila suatu kata tersebut atau suatu lafaz tersebut menunjukkan dengan keadaannya itu menunjukkan makna dan waktu, maka itu fi'il. Karena fi'il menunjukkan apa? Makna dan waktu. Bisa waktu yang telah lampau itu fi'il madhi, waktu yang sedang atau akan datang fi'il mudhari', waktu yang akan datang setelah perintah fi'il amr. Selesai. Itu. Wa in dalla ala ma'nan duna zamanin, jika dia menunjukkan atas makna tapi tanpa ada kaitan dengan waktu, berarti apa? Fa huwa ismun, kata benda. Kata benda enggak bisa antum katakan gunung besok, gunung hari ini, gunung kemarin, enggak bisa. Jabalun, paham ya? Ismun. Karena enggak ada kaitan dengan waktu. Bisa dipahami? Wa in dalla ala ma'nan fi ghairihi fa huwa harfun. Jika dia menunjukkan makna tapi pada yang lainnya, maka itu huruf. Ingat-ingat ya. Huruf di sini, huruf apa Abdullah? Ma'ani atau mabani? Huruful ma'ani atau huruf mabani? Ma'ani, jangan sampai salah paham. Karena ada yang menjelaskan huruf di sini dia kalau sendirian enggak punya makna, itu keliru ungkapannya. Dia punya makna, cuman maknanya enggak sempurna gitu loh. Seperti min. Sendirian dia min itu. Ada maknanya enggak Abdurrahman di dalamnya? Ada ibtida dari. Cuman maknanya enggak sempurna, itu ungkapan-ungkapan yang untuk memperjelas. Jadi jangan sampai salah paham. Makanya Ibnu Ajurum mengatakan apa? Harfun jaa li ma'nan, huruf yang datang membawa makna. Paham ya? Karena huruf di situ huruf apa? Huruf ma'ani, bukan huruf mabani. Karena huruf mabani enggak kita bahas. Karena huruf mabani belum tersusun. Alif, ba, ta, sa, jim tersusun atau belum? Belum. Kalau enggak tersusun enggak bagaimana mau dibahas. Zaidun karena sudah tersusun. Zai, ya, dal. Paham? Ayo, nah seperti itu. Jadi huruf di sini bukan berarti tidak punya makna. Paham ya? Nah, tapi dia punya makna, cuman maknanya apa kemarin? La yatim wa la yadhar ma'nahu illa ma'a ghairihi. Paham belum? Tidak sempurna dan tidak nampak maknanya kecuali bersama yang lainnya. Seperti itu. Ini masih panjang ya. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi insyaallah taala. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.